posisi dirigen. Posisi kaki, tangan sini ya, di depan dada, ya. Kemudian salah satu kaki lebih ke muka dari yang lain, ya. Kalau untuk penyanyi bagaimana? Apakah harus berdiri lurus? Gak usah ya. Kalau latihan itu sebaiknya duduk, tapi kalau duduk tidak menyandar. Satu kaki maju juga, ya. Seperti ini posisinya kalau nyanyi, ya. Sekali-sekali boleh, kalau sudah kata-kata kita nyanyi sambil berdiri, boleh ya. Apalagi kalau yang baru pulang kantor gitu ya, terus lagi akor, aduh capek gitu ya. Bolehlah duduk ya, asal duduknya tegak gitu ya. Nah, tangan, tadi ada yang tanya, Bapak ya, bagaimana posisi tangannya? Kalau kita menjadi dirigen, ya, next. Lengan bawah dan tangan harus merupakan lurus ya. Ini ke sini lurus ya. Jadi bukan begini ya. Ya. Terus nggak begini juga. Ya. Jadi yang wajar begini ya. Oke. Kemudian pergelangan tangan belum ya. Dilakukan dari siku ya, aba-aba. Pergelangan tangan sebaiknya tidak melambai-lambai. Ya, kecuali relevan, misalnya lagunya lagu etnik ya, yang seperti ada gerakan tarian. Ya, ya, lebih ke lagu daerah misalnya ya, itu boleh ya. Kalau enggak, maksudnya apa gini? Ya kan belok-belok gitu ya. Nah, jadi kalau lagunya gembira apalagi ya, jangan terlalu banyak ya, tegas aja. Itu kalau kita kebanyakan gerak itu yang bikin temponya kadang-kadang melambat terus. Ya karena kebanyakan gerak. Ya. 1, 2, 3, 4 yang tegas. Kalau lagunya lambat, lebih mengalun boleh ya, seperti itu ya. Boleh tangan kiri kanan. Kanan saja juga boleh, tapi kalau mau kumat 2 tangan biar lebih jelas, ya. Kalau untuk paduan suaranya nyanyi sendiri, tangan kiri bisa lebih untuk memberi keras, ya, atau menunjuk salah satu yang masuknya di tengah-tengah beda, ya, tangan kiri. Atau ada misalnya yang suaranya terlalu keras, ya, pakai tangan kiri boleh ya. Next. Ya. Kita biasa begini ya. Telapak tangan di bawah ya. Bukan begini. Kalau ini kita sepertinya meminta sesuatu. Karena apa? Karena kita itu memimpin. Kalau memimpin itu kita sikapnya begini. Kalau kita gini kita nggak memimpin, kita minta-minta. Ya. Kalau kita begini artinya kita marah. Ya ini kan ya, ngapain kamu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau anggota kornya sensitif, dia akan merasa ya. Begitu tangannya berubah, itu pasti ada maksudnya gitu ya. Kalau nggak berubah, ngapain? Nggak usah berubah kalau tidak perlu gitu ya. Nah, dirigen ingat selalu tidak menyanyi, ya, betul. Tidak menyanyi, ya. Lip sync boleh, ya, ya. Kadang-kadang mungkin perlu kalau ada yang ketinggalan atau apa karena ini format, ya, boleh. Tapi hati-hati kalau kita nyanyi ikut sopran, padahal misalnya dirigennya pria, ya kan nggak cocok nanti, ya, seperti itu. Kemarin waktu lomba ada yang tanya, boleh nggak peran imam itu dibawakan oleh dirigen? Bahkan saya bilang sudah ditulis syaratnya
peran imam itu dibawakan oleh solis pria. Ya, dirigen itu kan bukan solis. Dia itu tidak penyanyi. Dia berdirinya di depan tuh memimpin. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita di situ ya. Biasanya tangan kanan untuk pola aba-aba birama, tangan kiri untuk tanda masuk, dinamik, perubahan tempo, dan tanda lain. Ya. Bisa juga kalau kita mau kasih napas, misalnya tanda untuk napas. Ya. Oke, next. Nah, aba-aba yang penting itu adalah aba-aba persiapan. Ya. Jadi kalau kita masuk lagunya ketukan pertama, persiapannya di ketukan terakhir. Selalu ketukan terakhir itu selalu ke atas. Ya, ketukan pertama selalu ke bawah. Ya, ini penting karena apa? Karena kita bukan hanya memberi aba-aba bernyanyi, tapi juga ada organis. Ya, kadang-kadang organis tidak bisa lihat kita terus-terus, tapi dia lihat udah sampai mana nih? Oh, ketukan pertama yang di situ. Ya. Attack. Nah, attack ini masuknya musik, ya. Beruntunglah kalau kita mempunyai pengiring, ya. Pengiring yang tentu saja membantu, ya. Dan mainnya sudah bagus dan jelas, ya. Seperti tadi intronya, begitu intro selesai, sebelum masuk berhenti sebentar, tempat kita napas. Dirigen harus napas bareng dengan atau malah sedikit mendahului penyanyinya, ya, supaya lagunya tidak terlambat, ya. Nah, intro itu tidak boleh pakai ritardado atau perlambatan, ya. Kenapa? Karena nanti masuknya lebih lambat lagi. Yang tempo yang kita inginkan seberapa? Masuknya ya, beda ya karena ada perlambatan. Demikian juga dengan intronya pemazmur, ya. Pemazmur itu intronya organis tidak boleh perlambatan, ya. Tidak boleh retard. Ya, kemudian kelangsungan bunyi, ya. Kalau kita sudah terlatih, ya, kita akan tahu di mana itu kalimat itu berakhir. Biasanya 4 ganti irama, ya, itu kadang ada lagi sedikit ayunan. Jadi, oh ini kalimat baru, ya. Di situ boleh nafas tentu saja antar kalimat, ya. Kalau kita sudah mahir, ya. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Pokoknya 4 aja. Kalau di tengah-tengah kadang-kadang kita salah, ya nggak apa-apa. Dirasain aja satunya di mana, gini aja dulu, ya. Untuk yang baru belajar, ya. Oh, tadi 3 atau 4 ya. Ada lagu yang mulainya 4 ketuk, di tengah-tengah 3 ketuk, ya. Nah, itu kalau salah nggak apa-apa, asal ketukannya ajet, ya. Nah, ya stabil, ya. Ya. Iya. Bahasa Inggrisnya ajet. Oke. Menyelesaikan bunyi. Nah, ini juga penting, ya. Tadi sudah membahas sedikit. Habiskan, nggak usah do baru tutup, ya. Buang tenaga. Itu dalam hati aja. Terus lihat organisnya, yuk habis kok. Barat gitu, ya. Nah, saling lirik, ya, dengan organis. Oke, next, ya. Bunyi yang tergambar dalam pikiran, ya, dapat diungkapkan dalam gerak tubuh, pengaturan napas, ya. Hal ini akan dapat dilihat, dirasakan, dan membawa orang untuk melakukan yang disugesti diajak oleh dirigen. Contohnya, kalau lagu misalnya yang tadi itu 330, ya, dengan gembira, ya, itu bagian kedua kan beda kan suasananya. Rasakan, ya. Kita coba yuk, ya, rasakan suasananya, ya. Gembira, ya. Kita sudah senyum. Nafas.
atau lebih lama sedikit, boleh. Beda dengan yang tadi. Lebih ringan. Ya, itu menggambarkan ekspresi. Ya, diri Ken maunya seperti apa. Bisa ya. Nah, nanti pelan-pelan kalau misalnya dibantu dengan organ, umatnya juga akan bisa mengikuti suasana itu. Ya. Oke. Next. Ya. Yang tadi masih sebelumnya. Nah, itu ya. Kegiatan inilah yang dilakukan oleh diri Ken melalui aba-aba, mimik ya, ekspresi wajah dan sikap tubuh. Ya. Seperti itu ya. Nah, tidak usah melompat-lompat ya. Ada diri Ken yang punya kebiasaan terus ya. Itu kalau sudah biasa susah dihilangkan ya, kan kurang cocok ya. Jadi ya, kalau lagi senang atau lagu apa olahraga boleh lah ya, atau mungkin biasa main drum band ya. Tidak perlu ya, ini yang pokok saja ya. Oke. Nah, ini dia ya. Kalau lagu apa itu? Cinta, gentar, tapi nggak cocok juga begini ya. Lebih gini malah. Ya, kalau lagunya yang semangat atau ya. Nah, lebih tegak gini ya. Nah, bukan yang seperti ini. Ya. Kiri nyanyikan staccato. Ini staccato kalau nyanyi kiri. Andate kan dia harusnya kiri. Iya. Ya, jadi lagu memang ada yang aba-abanya legato ya, seperti misalnya malam kudus itu kan mengalir ya. Ya, Yesus terangkat, nah itu boleh yang lebih markato ya. Tapi lagu gereja umumnya tidak ada yang staccato. Staccato itu putus ya. Kalau markato ada yang agak berirama mas ya. Markato itu artinya ditekan ya, ketukannya ya. Oke, sekarang kita praktek ya. Lagu-lagunya sudah pegang ya. Nah, kalau yang ke depan boleh bisa kelihatan boleh ya. Nah, sekarang ini apa-apa masuk pada ketukan pertama ya. Tam ya. Tam masuk di sini ya. Apa-apa persiapannya ke atas ya. Kalau masuk ke ketukan keempat berarti persiapannya ketiga ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau masuk ke 4 berarti ketukan pendahuluannya ke 3 di sini ya. Ya. Nah, sekarang kita akan latih yang lagunya masuk semua ketukan pertama ya. Lagu yang nomor 1 itu ya. Mari bersukacita ya. Oke, next itu dilihat di situ yang aba-aba 2. Ya, next ya. Terus aba-aba berhenti, ini lekukan ya. Bulatan kecil gitu ya. Habis itu tak berhenti. Atau mau ke kanan boleh. Jadi mau berhentinya ke sini boleh. Ya, kebiasaan aja. Ya, sama ya. Asal berhenti jelas ya. Oke, next. Ini yang kedua keempat, nanti next. Ini pola gerak aba-aba bilangan 1 ya. 1, 2, terus aja begini ya. Sini ya. Mari bersukacita. Oke. Ya. Bisa duduk dulu tegak atau mau berdiri langsung boleh. Berdiri aja ya. Baca ya. Kalau di buku puji syukur hati suara itu ada V ya. V itu artinya ketukan ke bawah. Kalau V-nya terbalik ke atas. Ya, jadi ini ke bawah terus ya. Tam pam 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 pam. Nah, ya. Pas di situ kalau ada no, kita boleh tutup juga. Tapi kita terus juga nggak apa-apa. Oke? Ya. Apakah itu bisa di atas biar yang belakang? Oh, boleh.
lagunya itu sepanjang apa terserah diri deh, ya. Tapi sambil ya tentu saja memperhitungkan kemampuan penyanyinya ya. Oke ya. Kalau di sini kan tidak ada titik ya, Yojo. Itu biasanya kita boleh tambah 2, jangan lebih dari 2 ya. Oke. Seperti fermata juga, fermata itu biasanya kita tambah 2 hitungan. Ya, tapi kalau ini mau 1, ya boleh juga. Tapi kalau kita mau balik ke bait kedua, kita kasih tanda dulu. 2, ya, mulai lagi langsung. Ya, seperti itu ya. Oke, kita coba dengan bait kedua ya. Kodenya kurang jelas ya. Gak apa-apa, tapi itu tidak sulit ya. Kita terus dulu ya. Ini lagu yang 1 ketuk juga ya. Lagu Advent atau Natal ya. Tumbuhlah tunas baru. Ini 1 ketuk juga ya. Tidak ada respirator ya. Ya, di atas ditulis itu 1/4 ya. Yang tumbuhlah tunas baru. Masuk gitu ya. Oke, ya. Ini lebih lambat. Supaya bareng ucapannya, supaya tidak hilang gelap, ya gelap, ya. Oke lagi ya, ya. Jadi lagu ini lebih tenang dari tadi, ya. Tadi kan pasca, ini Advent. Oke, sekali lagi ya. Ya. Lagu, jangan langsung gelap, langsung ya, tahan dulu, senyum dulu baru selesai. Iya ya, oke. Sekarang Udah senyum. 1, 2, ya.
Yang sekarang 2 ketuk, 2/4, 2/2 sama ya. Ku gembira. Ya. Ya. Kalau cepat di tengahnya kecil. Ku gembira. Bukan ke atas dulu, tapi satu ke bawah ya. Ke bawahnya agak belok. Nah, 1, 2, 1, 2, 1. Ya, ini gitu. Langsung ya. Langsung ya. Ya. Ku gembira. Bawah dulu, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nanti kalau mau bertiga rekod ya. Nah, ya. Oke, sekarang yang kedua tapi 2/2. Ya kita lihat atasnya aja. Kalau atasnya angka 2, 2/4, 2/8, 2/2, ketuknya 2 ya. Wahai saudara. Ya. Yang belakang ada ya. Karena yang ini lagunya Dikau Tuhan ini mungkin kurang familiar ya. Atau ada yang sudah hafal? Dikau Tuhan jadilah impianku. Nah, kita ganti dengan syukur kepada Tuhan. Pasti semua hafal ya. Oke, 3/4 ya. Ke bawah, keluar, ke atas. Bawah, keluar, atas. Bawah berhenti dulu, iya, gitu ya. Bawah, yang jelas ini iktusnya harus jelas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, keluar, atas. Yang terakhir selalu ke atas, ke bawah. Pertama selalu ke bawah, oke ya. Syukur kepadamu ya, dicek. Ya, syukur kepadamu Tuhan. Yang ini susah. Yang ini nggak hafal, nanti yang hafal aja. Nggak hafal kan? Ya. Nomor berapa itu syukur padamu? Nomor 2 ya. Agak tenang ya. Agak tenang ya. Tahan 2, nafas.
sungguh indahlah rumahmu. Sungguhlah indah rumahmu. Si do sol 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 mi. Ya. Kalau number 8 itu kan tu, jadi tu, wa, ga, pat, ma, nem, tu, wa, ga, pat, ma, nem, ya. Sekarang kalau cepat bisa tu, wa, ga, pat, ma, nem, tu, ga, pat, ma, nem, tu, ga, ya. Jadi lagu number 8 itu bisa dipakai baris. Kalau 3/4 tidak bisa. Ya, kita coba lihat ya. Kalau 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, kiri, kanan, kanan. Ya, nggak bisa baris. Kalau menari bisa, waltz namanya. Ya, ya. Nah, kenapa? Karena 6/8 itu kuat, ringan-ringan, sedang, ringan-ringan. Kalau 3/4 kuat, ringan-ringan, kuat lagi, ringan-ringan. Beda ya. Kalau 6/8 kuat, ringan-ringan, sedang, ringan-ringan. Beda ya. Jadi tu, wa, ga, pat, ma, nem. Kalau 3/4 tu, wa, ga, pat, tua. Terus aja tu, wa, ga, tu. Ya, ya seperti itu ya. Oke. Nanti kita praktekkan ya, kita lihat dulu ya. Nah, sekarang yang mana itu? Yang kiranya langit terbelah sudah ya tadi. Nah, sesudahnya ada lagu 3/4 yang mulainya di ketukan ketiga, ya, Allah Bapa. Jadi irama pembukanya apa? 1, 2, do, re, mi, sol, mi, re, ya. Nah, Allah Bapa melindungi ya. Ada di situ halaman 9. Nah, terus ada lagu 618 di dalam Yesus bertemu. Itu mulai ketukan keempat tapi 4/4 ya. Jadi 1, 2, 3, sol, do, si, la, sol, gitu ya. Nah, itu yang mulainya tidak di ketukan pertama. Oke ya. Nah, sekarang lagu dengan gembira. Nah, ini mulainya ketukan 3/2. Jadi 1, 2, pam, sol, la, sol, do. Ya, ada sol setengah, la, solnya di ketukan keempat. Ya, itu yang tidak masuk di ketukan yang ke-1 ya. Jadi dirigen harus lebih jelas ketukannya kalau lagunya tidak masuk di ketukan ke-1. Oke ya. Nah, ini sini ada contoh-contohnya. Nanti kita praktekkan sama-sama ya. Oke. Kita amati dulu saja ya. Nah, untuk malam kudus ya, kita tentunya harus tenang. Jadi malam kudus sunyi senyap ya. Nah, tapi kalau yang nomor 8 yang cepat, itu nomor 8 juga tapi cepat ya.
Kenapa malam kudus itu tidak kita hitung 2 aja? Malam kudus sunyi senja. Gak cocok lagunya, ya. Nanti kudusnya hilang, ya. Kalau dari timur jauh benar, dari timur jauh benar, itu tetap nomor 8 tapi yang cepat, ya. Kita boleh hitung 2, oke? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau lagunya kudus, misa kita 2? Itu ditulisnya 9/8. Bagaimana kira-kira apa-apanya? 3/4 aja. 3/4 aja, Bu. Cari gampang. Ya memang, ya. Sebagian besar bentuknya 3/4 aja. Karena kalau 9/8 susah. Kadang-kadang yang nyanyi juga nggak ngerti. Ya, kalau 9/8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Susah kan? Susah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Susah ya? Nah, saya biasanya kalau yang ini sini hitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi tua dapat manam jupan lantu. Tapi nanti orang pikirnya 1, 2, 3. Jadi sebaiknya yang ini aja kecil-kecil, ya. Kudus, itu ya, ya. Nah, tapi kecil-kecil. Terus usahakan yang ketukan yang pertama itu lebih berat. Gitu ya. Nah ini agak aneh memang karena Romo Tanto ini bikinnya ditulisnya 9/8 tapi terus ada 3/8 juga, ya. Nah jadi seperti itu boleh dihitung 3, kayak. Nah ada lagi yang ini kita ini dulu ya, bahas dulu semua, nanti baru praktekin satu-satu ya. Oke. Sekarang Sang Kristus sudah bangkit. Yang ini 6/8. Sang Kristus sudah bangkit. Nah ini karena cepat, kita hitungnya 6/8-nya jadi 2, ya. Jadi ya, Sang Kristus sudah bangkit. 17. Hati-hati nanti di tengah jadi 4, ya. Terpuji Kristus, ya. Jadi 1, 2, 3. Terpuji Kristus, lenyap. 6 lagi, 2 lagi. Ada 4/4 di tengah, jadi 3/4 adalah lagu Yesus terangkat ke surga. Mula-mula 4. Di dalam sini 3. Hosana, Hosana. 3 ya. Oke, sekarang saya minta ke depan berlima-lima. Ya, berdua-dua. Bisa ya? Oke. Katanya diri dia udah boleh nyanyi. Nah, ya, ya kakinya. Satu maju, 3/4, satu maju lagi. Iya, boleh kiri, boleh kanan. Ya, tegak, ya, tegak, ya. Nggak usah terlalu begini, jangan bungkuk juga. Ya, oke.
Kita intro. Tangan kiri. Ibu ininya bukan ininya. Jangan rapet, ya. Nah, segini ya. Ya. Kaki kiri jangan. Jangan terlalu dekat, senggol-senggolan. Kurang jauh dikit. Nah, Mbak Maria. Mbak Maria. Masih ada, saudara bisa tangan kiri. Yang ke depan. Nah, masuknya kan ke tukang ketiga. Jadi abang-abang pendahuluannya kedua. Jadi 1, 2. Tangan sini udah nyanyi, sini napas. Lagi ya. Mi so so sa si re re do wa tang gitu ya. Jadi do-nya itu kita tutup ke bawah, oke? Ya. Yang lain perhatikan ya, ganti-gantian. Keluar, tang keluar. Masih salah. Re 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 do lagi. Si re re do wa. Lagi ya, gerakannya nggak usah sampai ke sini ya, di sini aja ya. Oke, tadi ya. Awas, do-nya ke bawah. Bawah, 1, 2. Oke, sekarang yang keempat ya. Yes, di dalam Kristus bersama ya. 1, 2, 3. Hidup. Lawan ke dalam dia ya. Ya, oke. Bawa ke dalam napas. Oke, gantian dulu. Napasnya tentukan kena. 2, 3, 4, 5, napas.
gembira, dengan gembira. Ya, dengan jadi ketol dulu setengah dengan gembira ya, siap. Satu, dua, ya, dengan gembira
Terus di topangnya ke kaki yang depan. Kursus ya, dekat banget nih dari sini. Nyebrang kali aja di Samadi. Ya, Senin sampai Sabtu ada kursus orgel. Orgel itu yang kakinya dua ya, yang seperti type organ itu, eminent namanya. Terus ada orgel Yamaha, ada piano juga, ada vokal. Lalu biasanya kami buat paket ya. Yang paket itu ada paket Philippine, ada paket Gregorian, ada paket Pemasmur. Ya, kalau misalnya nanti ada yang mau belajar atau anaknya ada yang mau belajar organ atau orgel ya, itu bisa langsung ke saya atau nanti saya share ke Pak Yanto ya, e-flyernya gitu ya. Kemudian kami juga baru saja menerbitkan buku bersama Obor ya. Ada buku panduan apa aja baru? Panduan Prodiakon, lektor, busana liturgi. Nah, itu buku-bukunya. Sama ruang sakra. Ruang sakra itu perlu untuk yang Perlukan satu itu aja Bu, dan itu bisa bantu mereka punya bagian masing-masing. ya. Perlu untuk mengetahui ruang-ruang di dalam gereja itu apa saja. Lalu kalau buku nyanyian, kami punya buku nyanyian liturgi anak. Lalu yang ini OMK dan perkawinan. Selain yang Gema Ekaristi ya. Kalau yang Gema Ekaristi ini antara lain lagunya ada di situ, mungkin sudah sering nyanyi ya. Ada Persembahan Hati, ada Istana Cintamu, ya. Itu ada di buku Gema Ekaristi ini, ya. Kenapa? Harganya 15.000. Ya, Gema Ekaristi lagi diskon. Beli di mana? Di Obor. Ya. Kalau buku perkawinan 75.000, yang buku anak dan anak itu 30.000, ya. Nanti akan terbit yang nyanyian arwah bulan depan, sama nyanyian liturgi ordinarium dan Bapak kami. Kami sudah punya lagu ordinarium 12 set, ya. Ada 12 Bapak kami, 12 Tuhan Kasianilah Kemuliaan Kudus Anak Gembala. Ya, jadi nanti kalau sudah ada bisa dipelajari. Ya kemarin dipakai lomba itu Bapak kami 2, 5 dan 8. Ya, masih ada. Nah, yang ini PUMR. PUMR bukan benar-benar komplit tapi obor. Ya, oke. Sekedar info. Lalu nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu tolong isi evaluasi ya di HP ya. Komentar, saran, silakan ya. Apa saja boleh disampaikan di situ. Kalau materinya kurang banyak atau perlu lagi yang lain, silakan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang bagian mana sini? Belakang sini sudah. Oma. Ayo, maju.
Tapi kalau kumpulan nadanya di baris kedua itu ada 3 nada, itu satu ketuk juga tapi lebih panjang. Ya, jadi seperti setengahnya ada 3. Ya, tapi tidak kita ketuk 3 ketuk, yang setengah itu satuannya aja lebih panjang. Ya, itu nah itu satu kelompok satu nada yang gak ada garis, satu juga la 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 la. Kalau ada garis tegak boleh tahan dikit. La 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 la. Karena satu garis di atas ada 3 not, ininya lebih panjang satu bentuknya. Itu maksudnya. Oke, bisa? Coba ya. La 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 Jadi ketukannya ada yang panjang, ada yang pendek, oke? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau mengenai lagu Gregorian? Coba lihat di belakang. Ada Paternoster, ada Sanctus. Kita Sanctus saja yang dapat, oke? Nah, di sini sama dengan yang tadi, andaikan Anda pahami, ya. Ada yang notnya di garis atas himpunan 2 not, ada yang satu himpunan 3 not, ya. Itu juga pendek dan lebih panjang, ya. Nah, kemudian kalau ada tanda W di atasnya, di atas not garis kedua, la-nya dikasih W atau quillissima namanya, itu berarti not sebelumnya yang ditahan sedikit. Bukan not yang dikasih W-nya, tapi not sebelumnya. Ya, jadi not apa? Sol. Nah, sol, ya, gitu, ya. Nah, jadi sa-nya ini lebih panjangin sedikit aja, ya. Nah, kemudian di baris ketiga itu tera, ada garis kecil-kecil di bawahnya. Artinya satu-satu ditambahin panjangnya. Tapi juga jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Tera, gitu aja, bukan nggak usah sampai segitu. Tera, gitu, ya. Nah, itu saja tanda-tanda yang penting, ya. Ada tanda W berarti sebelumnya yang dipanjangi, ada tanda garis di bawahnya episema dasar namanya, artinya notnya dipanjangin sedikit-sedikit, tiga-tiganya, ya, yang dapat garis, ya. Kemudian pedoman memimpin lagu Gregorian itu adalah iktusnya, ya. Iktus itu tekanan di sini, ya. Kata-kata yang penting biasanya. Sanctus, Sanctus, Dominus, ya. Deus, Sabaoth, ya. Jadi kita harus hafal kalau memimpin lagu Gregorian, ya, harus hafal kata-katanya. Lalu oh ya, nanti ucapannya itu, ya. Nah, aba-abanya terdiri dari berat dan ringan saja, ya. Jadi apa yang disebut saya jadi lupa. Iya, oke, ya. Jadi berat dan ringan, ya. Yang berat itu begini gerakannya, berat. Kalau berat lagi dibulatin, berat lagi. Terus ringan itu begini, ya. Jadi kalau saya tangan kanannya Bapak Ibu, ya, ini berat nih, gini, ya. Berat, terus ringan, ujung kalimat selalu keluar, ya. Jadi Sanctus, Sanctus,
keluar. Ya, habis kalimat kita keluar, oke? Ya, itu aja. Jadi kita bergerak aja di sini ngikuti kata-katanya, gitu ya. Yang penting itu setiap kata-kata yang penting kita bikin yang berat. Lakukan ya, boleh ya. Kita aba-aba lagu yang belum tersentuh ini tadi udah dibahas tapi belum dipraktekkan. Sang Kristus sudah bangkit dan Yesus terangkan ke surga ya. Nah ini yang dua langsung pindah 4. Hati-hati ya. Halaman 17, 18 dan selanjutnya sebelahnya itu 19 ya. Masih yang 5. Ya, oke. Duduk aja tapi yang tegak ya. Ya, dan jadi mulainya ketukan ke-6 ya. 1, 2, sangkri ya. Jadi 1, 2, sangkri. Samnya di sini ya. Mas Argo bisa bantu penampilan. Menyampaikan langsungnya. Ya. Waktu kita buka 2 penanya, satunya dari ibu yang tadi di sesi 1 udah kedebutan, terus satu lagi kalau ada yang mau silahkan. Bapak Ibu boleh sekalian di scan ya buat evaluasi acara hari ini. Kalau nggak bisa di scan itu ada linknya di bawah, nanti ketik sendiri. Agak panjang tapi ya. Terima kasih. Monggo yang mau nanya satu. Oh ya. Selamat siang Bu Hana, saya Ayu dari wilayah Buana. Jagoan Sabari. Bu Hana, tadi bukan menyebutkan perbedaan antara dirijen dengan pelatih. Bahwa mungkin seorang pelatih bisa menjadi seorang dirijen. Seorang dirijen sudah pasti adalah seorang pelatih. Tapi untuk memberdayakan suatu lingkungan pasti belum tentu yang namanya pelatih itu bisa menguasai sebagai seorang dirijen yang baik. Artinya kalau tadi kan harus menguasai kemampuan teknik vokal, berpengalaman menyanyi dalam paduan suara, kemudian punya pengetahuan musik dan lain sebagainya tadi. Bagaimana ketika seorang pelatih yang harus merangkap sebagai seorang dirijen itu tidak menguasai hal itu? Nah, ibaratnya, udahlah kamu kalau orang Jawa bilang kamu dijorokin, terjun aja. Yang penting semuanya semangat, semuanya tampil, gitu ya. Kemudian masih berkaitan dengan ini, bagaimana ketika dalam suatu paduan suara itu kita pakai partitur SATB gitu ya. Tapi yang kita nyanyikan bukan SATB. Misalnya cuma sopran dengan tenor saja. Apakah benar itu menyalahi aturan atau memang diwajibkan begitu SATB semua? Apakah
KAJ sendiri mengeluarkan ada yang 2 partitur, 3 partitur, 4 partitur. Nah, yang ketiga, tadi menarik Ibu memberitahu kami bahwa di Rawamangun itu diuji cobakan kepada umat, umat diajak untuk bernyanyi dengan TPE yang baru, dengan nyanyian-nyanyian anamnesis dan lain sebagainya, nyanyian apa? Yang tadi nyanyian ya lagu-lagu baru, ya lagu-lagu baru. Ya, saya pernah ke Rawamangun, kebetulan waktu itu memang diajarkan 5 menit 10 menit sebelumnya. Jadi ini juga mungkin untuk paroki kami sendiri, paroki Duren Sawit, semoga nanti ke depannya, karena kita pakai TPE yang baru digunakan sejak pandemi ya, kalau tidak salah ya Bu ya, mulai pandemi ya. Kebetulan kalau di sini kadang-kadang tidak menampilkan notasi angka ketika misalkan Mazmur begitu ya Bu ya, tidak ditampilkan notasi angkanya. Jadi saya ketika berada sebagai umat, aduh ini gimana ya, tadi notnya gimana, saya ingin ikut nyanyi tapi nggak tahu notnya yang benar gimana begitu Bu. Jadi saya merasanya ketika saya pengen ikut nyanyi Mazmur gitu kurang afdol. Jadi ketika melihat umatnya kok nggak ikut nyanyi, kecuali mungkin grup-grup paduan suara yang pernah menyanyikan itu gitu. Jadi maaf juga nih untuk penyanyi Duren Sawit. Semoga nanti ke depannya kita bisa menampilkan notasi angka bisa di layar biar semua umat bisa ikut menyanyi begitu. Kemudian sudah ini saja, nanti yang lain juga. Terima kasih. Oke. Oke, untuk dirigen yang bukan pelatih ya, ya sementara jadi dirigen dulu yang jadi apa ya, jadi stuntman ya. Ya, jadi yang lain orang lain ya. Ya sama aja sih sebetulnya di Rawamangun juga begitu. Kemarin romonya pengen pokoknya lomba lingkungan semua. Gak apa-apa deh katanya 12 orang juga boleh. Pokoknya tampil semua lingkungan ya. Ya akhirnya tampil juga, tapi ternyata pelatihnya yang minjem gitu ya. Nah dirigennya ya sebenarnya gak apa-apa, tapi sebaiknya yang jadi dirigen itu belajar terus ya. Mula-mula mungkin tandem dulu ya, separuh-separuh atau apa jadi dirigen, tidak satu misa seperti organis yang baru belajar juga begitu ya. Lalu dia belajar lagi ya sebaiknya ya. Kalau sementara belum ada ya apa boleh buat, pokoknya asal abah-abahnya bisa diikutin yang nyanyi gitu ya. Tapi tentu saja sebaiknya dia juga anggota kor yang dilatih sama pelatihnya itu, biar dia tahu pelatihnya mau kecepatannya seberapa ya. Lalu kalau misa itu kita agak repot, penyanyi mau keras lembut gitu ya kan, kalau mau ikut nyanyi nggak bisa kita atur ya. Yang penting kata-kata jelas, notnya bener ya, satu suara dulu ya nggak apa-apa ya. Kalau di puji syukur itu memang kebagian besar itu semua dibuat untuk sopran, alto, tenor, bass ya. Ada beberapa yang altonya terus nyanyi ke tenor gitu ya, nggak cocok karena kalau ditulis untuk tenor berarti itu pria ya. Kalau yang nyanyikan wanita walaupun notnya benar tapi suaranya nggak sama gitu, percuma dinyanyikan, nggak usah lah, soprannya aja sama altonya. Kalau ada bapak-bapaknya nyanyi bass boleh, tenornya nggak usah dinyanyikan, dimainkan sama organnya juga boleh begitu ya. Kami sih dari KAJ memang pengen, rencananya sih dari dulu tuh udah pengen bikin itu lagu-lagu itu dibuat aransemennya sopran, mezzo, alto misalnya, atau saya buat beberapa itu suaranya 1, 2, 3 gitu
Ya, jadi suara satunya itu boleh wanita sama pria, sopran sama tenornya itu suara satu, suara duanya alto sama bariton, suara tiganya boleh bass sama alto gitu. Ya, mezzo sopran sama bariton, lalu alto sama bass. Boleh, jadi suaranya bukan sopran, alto, tenor, bass, tapi 1, 2, 3. Ya, seperti buku yang tadi Pak ditunjukkan itu, yang anak-anak, itu kan ditulisnya suara 1, 2, 3 atau sopran, mezzo, alto. Gitu ya. Ada beberapa lagu di Puji Syukur Romo Tanto bikin sopran, alto, lalu di bawahnya T atau B. Yaitu maksudnya untuk anak-anak laki yang baru ganti suara. Jadi belum jadi tenor, belum jadi bass. Bariton. Nah, atau suara peralihan namanya suara gabiata. Ya, jadi tenor belum jadi bass itu ditulis sebetulnya di situ mestinya bariton awal gitu ya. Memang banyak orang pikirnya, wah itu kalau tulis SATB mesti dinyanyikan walaupun gak ada cowoknya, ya. Malah, iya, saya suka bingung. Kadang-kadang anak seminari itu nyanyinya, oh saya nyanyi sopran sama alto, loh kan pria semua gitu ya. Gimana ada sopran alto, saya bilang gitu kan? Sejenis. Iya, jadi mungkinlah nanti pelan-pelan ya, atau sementara bisa pakai aransemennya itu ya. Cuma banyak lagunya lebih cocok kata-katanya untuk anak-anak sih yang di buku itu ya. Nah, kalau yang lain nanti pelan-pelan ya. Kerjaannya banyak sekali saat ya. Oke, kemudian apa? Untuk itu ya, lagu-lagu yang belum dikenal, memang di Romangun juga tidak terus-terusan. Kadang-kadang aja dilatih lagu-lagu yang baru sebelum mulai misa. Kalau di sini mungkin nanti seksi liturginya bisa, ya. Atau bisa juga, misalnya diberi apa ya, bulan ini gitu ya. Semua kor yang bertugas kita latih di lagu baru nih. Wow, 4 kali 4 minggu, wow, umatnya kan lama-lama hafal gitu ya. Kalau ada lagu baru yang sama misalnya. Ya boleh Mazmur atau lagu persembahannya atau apa ya. Nah, buku-buku yang itu juga kan, buku yang merah itu yang dibagikan ya, ketika tadi. Nah itu juga ada beberapa lagu yang diaransemen untuk wanita saja, ya ada yang untuk anak-anak, ada yang pria wanita dan Satu paroki itu minggu kelima tuh semua kor tuh satu paroki itu gabung satu kali, misalnya 1 kali minggu kelima. Itu yang aku kepengennya begitu terjadi. ya diusulkan aja. Ya, nah, boleh. Ya minggu kelima ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya, boleh ya. Seluruhnya. Nah, ya, oke, ya, cukup jelas ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, karena waktu sudah Oh. Jam 3 nih. Oh iya. selesai. Pertanyaan hanya untuk saya saja. Sebelum saya bertanya, saya akan memberi masukan juga tadi terkait pertanyaan dari Pak Ayu Ya. perkara TPE ya. Jangan khawatir Mbak, kami kemarin sudah rapat dengan tim bidang peribadatan. Romo Rudi sudah meminta bahwa untuk tahun depan kita berusaha untuk menggunakan dan menyesuaikan TPE yang baru. Jadi semua kor ditugaskan untuk melatih umat. Walaupun sebenarnya kita sedikit demi sedikit tahun ini sudah ya, tetapi memang terkadang yang melanggar sendiri bukan umatnya tapi yang memimpin ya, karena kalau kasih 2 parnosi itu kan masih pakai lama atau campuran, jadi terkadang bingung. Tapi jangan khawatir, mulai tahun depan ini sudah menjadi program kita bahwa TPE akan diajarkan dan libatkan umat untuk berlatih bersama-sama. Keluhan juga ya Bu dari teman-teman KOR. Ada beberapa anggota KOR dari kita kan terkadang anggotanya cuma 5, 4 dan 6. Nah, apakah diperbolehkan apabila saat tugas itu memang karena ada 4 tidak jadi begitu saat tugas bisa? Terima kasih. Itu bisa pengantin Bu, itu biasanya. Ya, biasanya yang kuartet atau ya double kuartet gitu ya.
berempat atau berdelapan itu untuk pengantin ya. Nah, memang mereka itu penyanyi dan biasanya itu kumpulan solis-solis ya. Kalau mereka itu tidak ada dirigen, nggak masalah, mereka nyanyi aja ya. Lalu kadang-kadang kalau misal untuk perkawinan itu kan kadang-kadang umat itu diabaikan, dianggap Allah pokoknya yang penting kornya gitu kan. Ya sebenarnya sih sebaiknya ya kalau Romo Danto maunya kor pengantin itu pakai aja kor lingkungan ya, tapi ya lagunya mungkin kurang dikuasai gitu ya kalau kor lingkungan yang ini ya. Tapi kalau dalam misa biasa penyanyinya cuma 4 ya, itu saya pikir nggak apa-apa tidak ada dirigen. Tapi kalau pas lagu umat ya ada satu yang berdiri di tempat dirigen ya. Kalau enggak umatnya gimana? Harus tetap ada yang berdiri di tempat dirigen. Kecuali kalau nanti dia mau nyanyi berempat aja, umatnya lagi komuni gitu, mereka mau nyanyi nggak pakai dirigen nggak apa-apa ya. Dirigen umat itu penting, terutama kan untuk aklamasi ya, untuk lagu Bapak Kami misalnya, sama misalnya untuk TV itu. iya, iya, ya, dilihat kepentingannya ya. Terima kasih sekali Bu Ana atas jawaban-jawaban ilmu-ilmunya. Tapi saya masih atas nama panitia mohon, karena ini sudah selesai, paling tidak Ibu memberikan closing statement dengan kegiatan ini. Dan sekaligus juga karena kita kan mendapat penghormatan dari Komplin dengan tidak memberi Ibu sebagai ahli juga, tapi Pak Andi sebagai observer ya. Berarti nanti juga saya minta memberikan closing statement ya Pak, penghargaan saya pada Pak Andi. Terima kasih silakan. Iya, saya semangat betul ya hari ini karena memang kadang-kadang pertanyaannya tidak diduga gitu ya. Begitu semangatnya malah yang udah senior gitu ya. Semoga yang muda-muda itu jangan mau kalah ya, belajar terus ya. Mungkin nanti kita ketemu tahun depan, wow, dirigennya di sini sudah 40 orang misalnya. Ya, iya, seperti yang waktu awal tahun itu kami memberi pelatihan dirigen di Tuasebio ya. Di sana sama sekali nggak punya dirigen ya, paling cuma 1-2 orang gitu. Ya, mereka bikin pelatihan, nggak juga banyak orang Flores ternyata di sana. Tapi dipanggilnya Koko. Koko hitam. Koko Frans, Koko apa itu semua ya. Iya, mereka kompak sekali. Terus bikin pelatihan dirigen 6 kali, terus dilantik sama romonya. Wah, semangat semuanya. Walaupun tidak semuanya bagus, pokoknya bisa lah gitu. Nah, ya. Dan nanti mereka meningkatkan diri, belajar. Ya. Semoga di sini juga tampil dirigen baru ya, jangan mau kalah dengan yang senior ya, terutama untuk misa-misa, dan semoga liturgi di sini akan bisa juga berkembang ya. Saya dengar romonya semangat juga ya, ada romo yang masa bodoh kan, yang terserahlah salah benar diem aja gitu ya. Ada juga yang galak ya. Kalau nyanyi salah dari mimbar, dari altar langsung, berhenti, waduh, gitu ya. Iya, ya, makanya tadi saya sampaikan komunikasi dengan romo itu perlu ya, supaya nggak salah, nanti dikasih nadanya yang satu nyanyinya Laudasion, yang satu nyanyinya Misa Raya, waduh. Iya, seperti itu. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih, semangat ya. Aduh, saya perlu ya. Perlu banget. Oh ya, baik, saya cuma menambahkan sedikit. Selain belajar teknis tadi mendirigen, jangan lupa sempatkan untuk membaca beberapa panduan yang tadi sudah kita pahami bersama, kita lihat bersama. Cari Jobor ya, PUMR, lalu satu konsilum ada semua di sana. Sempatkan baca supaya semakin lengkap lah
teknik bisa, memahami musik liturgi, nyanyian liturgi itu apa, jadi semakin lengkap. Itu aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Biasa ke masing-masing peserta. Ya, nanti akan kami share semuanya biar untuk mengingat materi-materi atau pembahasan yang telah disampaikan. Terus kedua, bagi Bapak Ibu serta adik-adik yang membutuhkan sertifikat, kita juga akan mengirim, tapi bukan dalam sertifikat sudah jadi, tapi softnya ya, jadi elektronik sertifikat nanti akan kita kirim juga melalui WA. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih ya. Mungkin Mas Abdul mau menambah sedikit. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu siang hari ini. Sebelum menutup acara kita akan foto bersama dulu di depan bersama Bu Hana dan Mbak Ati. Monggo silakan maju ke depan satu-satu. Iya. Oh maaf, saya baru datang karena harus ikut rapat karya dari kemarin gitu ya. Terima kasih buat Ibu Hana, terus terang Ibu Hana terima kasih banyak, Mbak Ati juga terima kasih banyak sudah bisa memberikan pembekalan. Kalau saya memberikan pembekalan lagi bisa sampai besok nggak pulang-pulang ya. Jadi nggak usah. Selamat berlatih menjadi dirijen. Pasti hari ini menyenangkan kan? Hah? Ya. Berlatih menjadi dirijen yang baik. Ya. Hari ini praktek kan berarti kan tadi ya? Iya. Kenapa Bu? Oke, baik. Harapan kami semoga Bapak Ibu semua ya, ini kan kelompok-kelompok kur ya gitu maksudnya dirijen maupun koordinator kelompok kur semakin bisa mengembangkan di kelompok kurnya masing-masing gitu ya, dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Hana dan Mbak Anti gitu. Itu aja, semangat aja, semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Amin. Ayo kita liturgi Padusa. Yes. Allah warna merah, boleh